jelasnya lagi, mari kita simak contoh soal mengenai siklus produsen dan siklus konsumen yang akan saya jelaskan dengan rinci. Siklus produsen. Soalnya di sini adalah seorang produsen mempunyai fungsi penomoran S pada dengan 0,5 I plus 3. Berapa siklus produsen itu bila kita ada keseimbangan massa ada 10? Penyelesaiannya di sini adalah B sama dengan 0,5 I plus 3. Nah, itu menjadi karena ini tidak luas, jadi min 0,50 I sama dengan 3 min P. Hasilnya, untuk mencari nilai I, I sama dengan 3 per min 0,50 dikurangi 1 per min 0,50 P. Jadi, hasilnya di sini 3 dibagi min 0,50 itu hasilnya min 6. Nah, sedangkan 1 dibagi min 0,50 itu hasilnya min 2, dan P di sini kita temukan. Nah, jadi hasilnya adalah P I sama dengan min 6 dikurangi min 2P. Karena di sini sama-sama min, maka kita bisa menjadi plus, yaitu sama dengan I min 6 plus 2P. Selanjutnya kita buat pemisalan. Jika P sama dengan 0, maka di sini I sama dengan min 6 plus 2P. Min 6 plus 2, kita masukkan nilai I-nya yaitu 0. Nah, min 6 plus 2 dikali 0 karena tidak bisa, dan hasilnya menjadi 0. Berarti nilai I-nya itu adalah min 6. Sedangkan kita permisalkan jika I sama dengan 0. I sama dengan, kita tulis kembali soalnya 6 plus 2P. I 0 sama dengan min 6 plus 2P. Kita balik ke depan 2P. Min 2P sama dengan min 6. Untuk mencari nilai P, kita bagi P sama dengan min 6 dibagi min 2. Maka di sini sama-sama min, kita belakang. P sama dengan 3 sama dengan 10, maka kita akan mencari nilai IE. IE sama dengan min 6 plus 2P. Min 6 plus 2. Kita masukkan nilai PE itu 10. 2 dikali 10 sama dengan min 6 plus 20. Jadi hasilnya adalah 14 untuk nilai IE. Nah, kita sudah menemukan grafiknya, yaitu kita akan mencari nilai grafik dari ini. Selanjutnya kita akan mencari nilai PS, yaitu sama dengan I sama dengan IE dikali PE dikurangi dikali IE 0 bukan 0,5 I plus 3 DI sama dengan nilai I kita ambil dari 14 dan PE kita ambil nilai dari 10, yaitu 14 dikali 10 integral 14 0 dikurung bukan 0,50 I plus 3 DI sama dengan 14 dikali 10 hasilnya 140 dikurangi, karena untuk langsung aja kita membuka 0,25 I kuadrat plus 3I batas dari 0 14. Jadi 14, jadi 140 dikurangi, kita batasnya dari 0 sampai 14. Jadi 140 dikurangi kurung buka 0,25 dikali 14 kuadrat plus 3 dikali 14 dikurangi, ini untuk nilai 0, 2,5 dikali 0 kuadrat plus 3 kali 0. Hasilnya adalah 140 dikurangi 0,25
20 dikurangi 0,5 I. Kita balik. Nilai min 0,5 I kita taruh di depan. Dari P kita bisa menjadi plus. Rumus 20 tetap 0,5 I sebagai 20. Untuk mencari nilainya yaitu I sama dengan 20 dibagi 0,5 itu hasilnya adalah 40. Kita misalkan nilai I itu 0 juga, maka P sama dengan 20 dikurangi 0,5 I. P sama dengan 20 dikurangi 0,5 dikali 0. Karena tadi nilai I kita misalkan 0. P jadi nilai P nya ini itu hasilnya 20 karena 0,5 dikali 0 itu hasilnya 0. Ya, jika PE sama dengan 10 adalah tingkat kedua pasarnya. Jadi PE sama dengan 20 min 0,5 QE. PE 10 sama dengan 20 min 0,5 QE. Nah, kita pindahkan ruas untuk ini. QE min 0,5 QE itu pindah ruas ke depan menjadi plus 0,5 QE sama dengan 20 kita pindah ruas ke belakang tetap sama menjadi 20. 10 kita pindah ruas ke belakang menjadi min 10. Jadi 0,5 QE sama dengan 20 min 10. 0,5 QE sama dengan 10 karena 20 dikurangi 10 hasilnya 10. Selanjutnya untuk mencari nilai QE yaitu 10 dibagi 0,5 hasilnya adalah 20. Nah, dapat kita simpulkan untuk grafiknya yaitu seperti ini kira-kira. Dan sekarang kita lanjut untuk mencari nilai CS, di mana CS sama dengan integral QE itu 0 F kurung buka Q dikali DQ min QE dikali PE sama dengan integral batas 0 sampai 20 kurung buka 20 min 0,5 I kurung tutup dikali DQ min 20 dikali 10 sama dengan 20 Q min 0,25 I kuadrat batas 0 sampai 20 dikurangi 200 karena 20 dikali 10 itu hasilnya 200 sama dengan 20 dikali 20 min 0,25 dikali 20 pangkat 2. Nah, kita lanjut, ini yang tadi untuk batasnya 20, sekarang untuk batasnya 0 yaitu 20 dikali 0 min 0,25 dikali 0 kuadrat min 200. Hasilnya untuk hasil yang batas 20 dikalikan batas 20 yaitu 400, sedang 20 dikali 20 itu 400 min 0,25 dikali 20 kuadrat itu hasilnya 100. Untuk batas 0 itu sama hasilnya yaitu 0 karena apa yang dikali dengan 0 itu hasilnya tetap 0. Min 200 sama dengan 400 dikurangi 100 itu hasilnya 300 dikurangi 200 dan hasilnya 100. Jadi siklus konsumennya itu hasilnya adalah 100. Sekian apa yang dapat saya sampaikan mengenai materi siklus produsen dan siklus konsumen. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya masih belajar, tentunya masih banyak kurangnya. Untuk itu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.